seorang Habib, pimpinan majelis taklim, dia memasang spanduk di depan, larangan keras berbelanja di warung sekitaran Al-Bushro. Larangan keras, bukan himbauan tapi larangan keras. Masyarakat mengartikan larangan keras seolah-olah haram. Gak boleh berbelanja di warung di sekitaran Al-Bushro. Kok bisa? Karena ada spanduk itu dan lalu dia dipenjara gara-gara speak up. Sosok pedagang bernama Wahyu Dwi Nugroho menjadi sorotan media asing asal Tiongkok, South China Morning Post. Wahyu Dwi Nugroho merupakan pedagang di Bogor yang dilaporkan oleh Majelis Taklim Zadul Muslim Al-Bushro terkait dugaan ujaran kebencian. Padahal sebenarnya Wahyu Dwi Nugroho hanya curhat soal spanduk di TikTok dan membela haknya sendiri. Namun kini Wahyu Dwi Nugroho ditahan dengan kasus dugaan ujaran kebencian. Adapun kasus berawal ketika pada bulan Juli 2022, di mana Nugroho mengunggah sebuah video di media sosial TikToknya. Dalam video tersebut, dirinya mengkritik spanduk yang dipasang oleh pimpinan Majelis Taklim Zadul Muslim Al-Bushro, Habib Abu Bakar Assegaf di lingkungan tempat tinggalnya. Spanduk tersebut bertuliskan bahwa anggota Majelis Taklim dilarang untuk membeli kebutuhannya di warung yang tidak disetujui oleh Majelis Yayasan. Sebagai informasi, Majelis Taklim Zadul Muslim Al-Bushro memiliki puluhan bisnis afiliasi di Bogor. Selanjutnya, majelis melarang anggotanya untuk membeli barang dari toko-toko yang tidak tergabung dengan Majelis Taklim. Ini namanya memonopoli, saudara. Gak bisa. Itu tidak mencerminkan sebagai seorang manusia, apalagi ulama, apalagi habaib. Ini aneh. Istri Wahyu Dwi Nugroho, Ana Sona Sonia, mengaku setelah dipasangnya spanduk tersebut, banyak pelanggannya yang merupakan anggota Majelis Taklim Zadul Muslim Al-Bushro enggan untuk membeli barang dari tokonya. Hal tersebut lantaran toko milik suaminya tidak bergabung dengan Majelis Taklim tersebut. Suami saya merasa tidak adil lantaran banyak pelanggan kita merupakan anggota Majelis Taklim Al-Bushro, katanya. Banyak dari anggota tersebut membatalkan pesanan setelah terpasangnya spanduk larangan tersebut, katanya. Kemudian Ana mengatakan pemasangan spanduk tersebut pun langsung dilaporkan kepada ketua RT setempat. Namun respons dari ketua RT setempat dianggap tidak memuaskan. Alhasil suami Ana pun mengunggah video protes di TikTok terkait spanduk tersebut. Itu adalah masalah serius bagi kami, karena larangan tersebut dapat berdampak pada bisnis kecil seperti kami, ujarnya. Jadi karena frustasi, Nugroho memposting video di TikTok, jelas Ana. Ternyata video yang diunggah Nugroho pun viral, hingga ada lebih dari 1000 komentar yang berisi rasa simpati terkait masalah yang menimpanya itu. Dan kalau kita lihat bersama, itu kan hanya curhatan, bukan satu head speak. Di sisi lain, pihak Majelis Taklim Al-Bushro ternyata menemukan video yang diunggah Nugroho. Anggota Majelis Taklim pun meminta Nugroho menghapus video tersebut dari TikTok dan meminta maaf. Dan yang mengherankan lagi, Wahyu Dwi Nugroho sudah meminta maaf, sudah melakukan upaya daya dan segala macam agar dimaafkan. Suami saya segera menghapus postingannya dan menggantinya dalam video di mana dia meminta maaf. Kami pikir masalah itu sudah selesai, ujarnya. Namun ternyata postingan Nugroho itu pun berbuntut panjang. Pihak Majelis Taklim Al-Bushro justru melaporkan Nugroho ke polisi terkait dugaan ujaran kebencian lewat media sosial. Majelis Taklim Al-Bushro mengklaim komentar Nugroho dalam video yang diunggahnya memiliki unsur provokasi, sehingga dikhawatirkan menimbulkan permusuhan di antara anggota Majelis Taklim. Selanjutnya, dikatakannya antara September 2022 sampai Februari 2023, Nugroho telah menjalani pemeriksaan sebanyak 4 kali di Polda Metro Jaya. Setelah itu, pada bulan Maret 2023, dirinya ditetapkan menjadi tersangka dan telah ditahan. Upaya mediasi berulang kali dan permintaan audiensi dengan Habib Assegaf semuanya ditolak Ibu Ana. Alhasil, semenjak suaminya ditahan, Ana pun mengaku dikucilkan oleh tetangganya, yang sebagian besar merupakan jamaah dari Majelis Taklim Al-Bushro. Toko kami adalah korban lainnya. Saya mencoba mempertahankannya, tetapi penghasilan dari toko kami terus merosot, jelasnya. Ia pun mengatakan biasanya menjelang lebaran tokonya mampu meraup hingga 8 juta rupiah.
Namun semenjak kasus tersebut, tokonya hanya memperoleh penghasilan 1 juta rupiah. April lalu, menjelang Lebaran, kami hanya memperoleh penghasilan senilai 1 juta rupiah. Padahal kami biasanya menghasilkan 8 juta rupiah pada tahun-tahun sebelumnya, ujar Ana. Ini kan satu tindakan kriminalisasi, satu tindakan arogan, satu tindakan yang dengan sengaja secara langsung menyumbat rezeki orang. Dan ini dilakukan oleh majelis taklim yang di dalamnya tentu saja kita tahu bersama sebuah kegiatan ibadah. Ana pun mengaku khawatir terhadap dampak psikologis terhadap dua anaknya yang telah mengetahui sang ayah di penjara. Lanjut Ana, kemudian ia pun membawa kedua anaknya bertemu Nugroho di LP Cipinang. Yang semakin membuat hati Ana teriris yakni saat anak-anaknya bertanya kapan sang ayah pulang. Saya membawa mereka menemui di LP Cipinang karena mereka ingin melihatnya. Minggu berikutnya, ketika kami melewati penjara, anak sulung saya berkata, "Ini rumah baru ayah, kapan dia akan kembali kepada kita?" katanya. Saya hampir meneteskan air mata mendengar perkataan anak saya tersebut, kata Ana. Namun, ia pun menegaskan kepada kedua anaknya bahwa sang ayah bukanlah seorang penjahat. Ia mengatakan kepada anaknya bahwa ayahnya diadili karena membela haknya sendiri atas kebebasan berbicara.